Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, Ustaz Hanan Ataki pernah bercerita tentang seorang perempuan aktivis pada waktu di zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Umar. Ummu Umar ini dijuluki sebagai singa merah. Mengapa dijuluki singa merah? Karena Ummu Umar adalah seorang perempuan yang sangat berani. Dan disebut singa merah karena pada waktu perang dia mengalami luka yang begitu parah sehingga membuat dirinya berdarah-darah. Karena itu ia disebut sebagai singa merah. Ummu Umar ini ikut berperang di perang Uhud. Sebenarnya tugas Ummu Umar ini adalah menyediakan air untuk para pasukan muslimin agar tidak kehausan pada waktu ia berperang. Tetapi Ummu Umar ketika pada waktu itu genting-gentingnya, karena kita tahu bahwa di perang Uhud itu umat muslim itu pasukan muslim dijebak sehingga ia mengira pasukan muslim telah menang, tetapi setelah mereka terlena, mereka itu turun dari gunung Uhud, mereka di kafir Quraisy malah balik menyerang sehingga banyak orang-orang muslim pada waktu itu yang terbunuh. Karena itu melihat banyaknya orang muslim, pasukan muslim yang terbunuh, Ummu Umaroh dengan gagahnya, dengan beraninya, dia pun ikut berperang. Sampai-sampai ketika pada waktu itu pasukan muslim itu kota kafir, banyak yang melarikan diri agar bisa menyelamatkan nyawa. Ummu Umaroh ini balik arah kembali ke medan perang yang tadi. Karena apa? Karena ingat dengan Rasulullah bahwa ia tidak melihat Rasulullah di antara orang-orang yang melarikan diri tadi. Karena itu ia turun kembali. Lalu setelah ia turun kembali dan melihat Rasulullah, Ummu Umaroh pun menjadi perisai bagi Rasulullah. Jadi ketika menjadi perisai itu, Ummu Umaroh kembali yang namanya badannya ini ditebas dengan pedang berkali-kali sampai ia itu berdarah-darah. Kemudian ketika sudah selesai perang, Ummu Umaroh ini di tendanya ini diobati. Tetapi pada waktu ia diobati itu, dari luar ia mendengar suara Rasulullah SAW yang khawatir dengan dirinya dan ingin menanyakan keadaannya. Ummu Umaroh ini ketika Rasulullah berada di luar tenda dan ingin menanyakan keadaannya, Ummu Umaroh yang sudah sakitnya minta ampun, sudah banyak luka-luka, sudah baru diobati, beranjak berdiri untuk menyambut Rasulullah, untuk lalu segera berpakaian agar Rasulullah tidak khawatir dengan dirinya. Ini dari saking cintanya Ummu Umaroh, dari saking tidak inginnya Rasulullah khawatir tentang dirinya. Kemudian selain itu, Ummu Umaroh pun ini juga tercatat pernah ikut berperang dalam perang Yamamah, di mana di perang ini ia berhadapan dengan pasukan dari Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nabi yang mengaku nabi palsu. Dan disinilah Ummu Umaroh ini mengalami yang namanya tangannya terpotong. Nah, sejak itulah Ummu Umaroh tidak lagi berperang. Itu bukan karena dirinya sudah sudah trauma dengan perang, atau karena dia itu merasa dirinya sudah minder, atau dia itu merasa dirinya sudah takut dengan peperangan, bukan. Tetapi karena ia sudah tidak bisa lagi berperang dikarenakan tangannya yang sudah terpotong. Lalu di zaman Rasulullah selain Ummu Umaroh, aktivis lainnya adalah Siti Aisyah, ibunda kita sendiri, ibunda umat muslim. Mengapa saya katakan demikian? Karena Siti Aisyah ini seorang guru yang mengajarkan, kalau tidak salah dalam sejarah itu mengajarkan punya 77 murid laki-laki dan 8 perempuan. Bayangkan, seorang perempuan mengajar seorang laki-laki. Dan itu pun muridnya tidak hanya 1-2, tapi 77 laki-laki. Dan perempuannya hanya sedikit, hanya 8 orang. Kemudian selain ibunda kita sendiri Siti Aisyah, ada juga yang namanya Qailah.
Qailah Ummu Bani Anbar, di mana ia terkenal dengan sebagai pedagang wanita, seorang yang menjalankan bisnis di masa Rasulullah. Lalu ada pula seorang wanita yang bernama Ashifah binti Abdullah, di mana ia adalah seorang perawat, di mana dia ini mengobati orang-orang Muslim pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Dari cerita perempuan-perempuan ini bisa kita ketahui bahwa umat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menghalangi seorang wanita memiliki aktivitas di luar rumah. Allah tidak pernah melarang seorang wanita untuk melakukan kegiatan di luar rumah selain menjadi seorang istri, untuk bisa mengeksplor apa bakat dan minatnya. Ini buktinya bahwa di zaman Rasulullah tidak pernah menghalang-halangi wanita untuk melakukan apa yang memang dia inginkan, selama itu masih dalam batas syariat agama, selama itu dalam izin suaminya, selama itu masih diketahui oleh yang menjadi muhrimnya, oleh yang menjadi kepala keluarganya, yaitu suaminya. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung seorang wanita. Islam sangat menghormati seorang wanita. Maka tidaklah benar kalau seandainya ada yang menuduh bahwa Islam itu mengekang perempuan, bahwa Islam itu sangat membatasi seorang perempuan. Itu sangat salah sekali. Buktinya ini, bahwa banyak sekali wanita-wanita di masa Rasulullah SAW yang menjalankan profesinya, yang menjalankan aktivitasnya, yang menjalankan kegiatannya di luar sebagai seorang istri, di luar sebagai seorang ibu, dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya memang Islam itu melarang, kalau seandainya memang Allah itu tidak membolehkan, tentunya Nabi Muhammad akan melarang orang-orang yang ada di zamannya itu untuk melakukan hal-hal yang di luar rumah, hal-hal aktivitas-aktivitas yang tidak berkaitan dengan dirinya sebagai seorang istri maupun seorang ibu. Karena itu mari sebagai perempuan, mari kita terus aktif menjadi perempuan yang produktif. Jangan hanya terpatok pada sisi seorang istri, jangan hanya terpatok pada sisi seorang ibu. Memang benar, sangat baik kalau kita menjadi seorang ibu, sangat baik kita menjadi seorang istri ataupun seorang ibu. Tapi perlu diingat, maksud saya di sini adalah walaupun kita tidak beraktivitas seperti Ummu Maro, seperti Siti Aisyah, seperti Qailah Ummu Bani Anbar ataupun Asifah, saya ingin agar kita sebagai perempuan terus mengasah pengetahuan kita, mengasah pengalaman kita, mengasah keterampilan kita, mengasah kreativitas kita, sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi istri saja atau seorang ibu saja, tetapi menjadi seseorang istri yang luar biasa dan juga menjadi seorang ibu yang hebat. Walaupun tentu saja tugas seorang istri, tugas seorang ibu itu sangat-sangat susah. Itu sangat sulit sekali ya. Mau melahirkan keluarga yang hebat, mengeluarkan untuk menumbuhkan sebuah keluarga yang sukses, itu bukan hal yang gampang. Tetapi insya Allah kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, karena saya sendiri masih berusaha, masih belajar terus menerus, dan semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita para istri, para ibu, dimanapun itu. Insya Allah kalau kita mau berusaha, Allah akan kasih jalan. Hanya ini yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.